Ya teman, kembali lagi sama saya, dan di sini satu paket PC menggunakan Ryzen 5 5600G seperti pada umumnya. Dengan papat yang ada di sini semua bertemakan berwarna hitam dan juga putih lah. Meskipun lebih cenderung berwarna putihnya dari segi fan casing maupun casingnya. Dan juga tampilan menarik. Sama seperti di video sebelumnya yang menggunakan Baldur Omega. Tapi kalau yang sekarang menggunakan dari Dragflash DLM21. Emang agak mahal sih dari segi papatnya, berbeda dari sebelumnya. Dan apalagi dari segi papat yang lainnya dari segi RAM dan juga NVMe juga pada naik-naiknya semua harganya. Jadi nggak bisa di harga 5 juta pas lah. Tapi kalau yang ini di harga 5,6 juta dengan tampilan seperti ini dan juga sangat cakep sekali dari segi komponennya. Yang terpenting yaitu hemat daya serta upgradable menggunakan power supply yang ada di sini juga dari FSP. Kurang lebih seperti itu. Dan sebelum itu, sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini saya menggunakan Ryzen 5 5600G 6 core 12 thread lah seperti pada umumnya. Di harga 1.820.000 itu yang tray. Daripada membeli yang box dia terpaut di 200 ribuan. Dan lebih baik uangnya tersebut dialokasikan ke CPU cooler supaya lebih bagus tampilannya dan juga performanya lebih dingin daripada menggunakan stok luar bawaan AMD. Dan juga saya taruhkan di bagian dalam sini untuk Ryzen-nya. Dan banyak orang juga sih pakai PC menggunakan Ryzen 5 5600G untuk sementara. Dan selanjutnya saya menggunakan ini Oppo ASRock A520M HVS. Seperti contoh yang ada di sini, jadi support NVMe dan juga paling murah lah. Cuma di 900 lebih sedikit untuk mobilnya ini ASRock. Kalau opsi lainnya bisa sih, yang paling murah di merknya Maxsun. Tapi kalau pengen lebih murah lagi dari Phenom RX. Tapi kalau pengen bagus ya bisa ke ASRock atau ke MSI. Itu udah standar bagus di harga 900 ribuan. Kalau pengen lebih bagus lagi, saya akan cari yang serinya B550M supaya lebih bisa upgradable untuk yang itu. Dan selanjutnya, aku tuh menggunakan nih RAM Kios Stygian yang ada di sini yang berwarna hitam di harga 550.000 untuk RAM-nya. Karena harga RAM sekarang pada naik-naiknya. Jadi ya paling murah di ini sih, mereknya Kios Stygian. 16GB di kecepatan 3200. Udah lebih dari cukup untuk Ryzen 5 5600G yang menggunakan eGPU ya, di harga 550.000. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan ini NVMe dari Phenom RX yang 512GB dan juga belum saya tancapkan di bagian dalam sini ya. Dan ini masih ada SSD NVMe nya belum pasang, jadi ya nggak masalah sih. Tapi nanti saya pasang di bagian bawah CPU coolernya, kelihatan lah dari segi reviewnya nanti atau penampakan PC nya. Tapi sementara belum saya pasang untuk yang ada di sini di harga 500 ribuan juga, 550 juga sih untuk yang ini. Ya agak mahal sih karena harganya pada naik-naiknya semua, jadi ya wajar sih untuk yang itu harga NVMe untuk saat ini. Dan apalagi mereknya Phenom RX, garansi dari Asia Raya, jadi itu juga gampang langsung one replace, ganti baru. Dan lanjut saya tuh menggunakan ini PC cooler R200 yang berwarna hitam seperti penampakan yang ada di sini. Kalau yang sebelumnya saya tuh menggunakan yang serinya ID Cooling M40392, tapi kalau yang itu produknya ada kosong sekarang, saya tuh memilih yang ini aja, PC cooler R200. Yang membedakan dari segi tampilannya, aku lebih suka ini, tapi dari segi pipanya, kalau yang ID Cooling dia itu 3 pipa, tapi kalau ini cuma 2 pipa, sama-sama menggunakan 9 cm untuk fan-nya. Dan apakah bisa mendinginkan Ryzen 5 5600G atau tidak, ya lihat aja nanti di akhir video dari segi reviewnya. Dan juga ini di harga terjangkau cuma di 150.000 aja untuk CPU coolernya ini. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan power supply dari FSP 550 watt yang ada di sini juga 80 plus bronze. Untuk mengangkat Ryzen 5 5600G udah lebih dari cukup karena full load-nya tidak sampai di 100 watt. Yang terpenting untuk upgradable ke depannya menggunakan ini udah sangat cukup sekali. Dan juga ini di harga 700 ribuan lah untuk FSP HP Pro yang serinya 550 watt. Dan penampakannya di bagian dalam sini ya, karena casingnya tidak ada power supply cover di bagian samping, jadi nggak kelihatan. Ya nggak masalah juga untuk yang itu. Berbeda di video sebelumnya, saya tuh menggunakan yang serinya PC cooler KF550, tapi kalau yang lebih bagus brandnya dan juga dari segi kualitasnya dari merek FSP. Dan lanjut saya tuh menggunakan ini casing dari Dragflash DLM21 mesh. Udah lama banget sih aku tidak memakai ini ya. Di bagian depan mesh yaitu juga tipenya MATX dan sangat cakep sekali sih, apalagi kualitasnya yaitu bagus banget di harga 630 untuk yang berwarna putih. Meskipun belum ada free fan sama sekali ya, jadi ya nggak masalah sih. Tapi ini rekomend dari segi kualitasnya dari Dragflash DLM21. Penampakannya yang ada di sini. Dan yang terakhir saya menambahkan fan ada 6 fan dari RX7 yang berwarna putih di bagian depan 3, atas 2, di bagian belakang 1 untuk sirkulasi udara supaya lebih bagus dari segi airflow nya dan juga cakep dari segi tampilannya juga.
menggunakan fan berwarna putih, dan temanya di casing ini juga berwarna putih juga. Tampil elegan, tidak ada RGB sama sekali di PC yang ada di sini. Dan satuannya di 35.000, kalau dikaliin 210.000 untuk total fan ini juga yang ada di sini. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari saya. Dari segi part yang ada di sini semuanya baru-baru semua, dan apakah ini worth it atau tidak. Di harga 5,6 juta untuk upgradable ke depannya. Dengan tampilan berwarna putih yang ada di sini sangat cakep sekali. Kurang lebih seperti itu, nggak usah berlama-lama. Lanjut ke reviewnya. Yuk. Lanjut yang pertama, dari segi HD Sentinel, untuk mengecek performa, kesehatan, serta suhunya, SSD NVMe Venom RX. Untuk yang ada di sini, dia tuh 100% semua, dan juga node-nya dia tuh perfect. Serta suhunya, di 45 derajat terbilang agak panas, seperti di bar yang ini berwarna kuning. Dan lebih baik menggunakan heatsink tambahan, supaya lebih dingin dari segi suhunya, di bawah 40 derajat. Dan lanjut ke Crystal Diskmark, untuk mengecek kecepatan NVMe-nya, yang dimana membacanya mendapatkan di 3542 dan juga menulisnya di 2095. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website, yaitu up to-nya 1900 per 1700, dan kalau kita bandingkan dia itu melebihi semua. Dari segi membacanya melebihi di 1000-an dan juga menulisnya di atas 300, jadi bisa dibilang ini bagus. Dan lanjut ke HP monitor menggunakan PC Cooler R200 untuk mendinginkan Ryzen 5 5600G, yang dimana minimalnya mendapatkan di 38 derajat dan juga maksimalnya di 78 derajat. Terbilang ini dingin semua. Dari segi minimalnya cuma dingin aja di desktop, tidak ngapa-ngapain. Di bawah 40 derajat terbilang ini bagus, dan apalagi maksimalnya saya tes di Geekbench, dia tuh masih di bawah 80 derajat. Ini pun juga bagus, meskipun menggunakan CPU cooler harga di 150.000. Dan lanjut ke gaming. Yang pertama GTA 5, settingan 1080p dan juga settingan normal, dia itu mendapatkan di 82 fps. Terbilang ini lancar juga. Settingan rata kiri, dia bisa mendapatkan di atas 60 fps di gamenya GTA 5. Dan apalagi di game GTA Roleplay juga masih bisa lah. Tapi lebih aman di 720p lah dari segi settingannya, bukan di 1080p. Dan lanjut ke Assetto Corsa, settingan 1080p dan juga settingan low mendapatkan di 62 fps. Ini pun juga masih aman. Settingan rata kiri mendapatkan di atas 60 fps. Dan apalagi dia itu masih di 1080p di gamenya Assetto Corsa. Dan lanjut ke Tom Clancy Rainbow Six Siege, settingan 1080p dan juga settingan medium, dia itu mendapatkan di 68 fps. Ini pun juga lancar. Dan kalau misalnya pengen di atasnya di 70-80an, bisa aja setting ke low supaya lebih smooth dari segi FPS-nya di game ya Tom Clancy. Lanjut ke game Valorant, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 190 fps. Ini pun juga lancar jaya. Settingan rata kanan dia itu mendapatkan hampir di 200 fps. Gamenya terbilang ringan lah untuk yang ini, berbeda seperti di gamenya Tom Clancy, dan dia itu bisa mendapatkan hampir di 200 fps. Dan lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan low mendapatkan di 89 fps. Ini pun juga lancar jaya. Meskipun settingan low, dia itu masih bisa mendapatkan di atas 60 fps dengan grafik yang bagus, seperti contoh yang ada di sini. Dan yang terakhir di gamenya PES 2021, settingan 1080p dan juga settingan low mendapatkan di 89 fps. Ini pun juga masih aman lah. Dan kalau misal di settingan medium, dia itu bisa mendapatkan di 50 sampai di 60 fps di gamenya PES 2021. Tapi itu tergantung selera kalian, settingan low atau settingan medium. Kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut ke dayanya. Untuk minimalnya, dia itu mendapatkan di 48 watt. Terbilang ini irit, di bawah 50 watt. Dalam pengujian tidak ngapa-ngapain di desktop diam aja. Dia itu masih mendapatkan di bawah 50 watt, ini pun hemat daya. Dan apalagi maksimalnya saya tes di gaming dan dia mentok di 97 watt. Ini pun juga masih aman
di bawah 100 watt menggunakan Ryzen 5 5600G dan juga eGPU. Dan apalagi power supply yang menggunakan 550 watt udah lebih dari cukup, dan juga bisa upgradeable ke depannya menggunakan ini. Kurang lebihnya seperti itu, dan lanjut ke kesimpulannya. Di harga 5,6 juta mendapatkan Ryzen 5 5600G menggunakan eGPU Vega 3, apakah ini bagus atau tidak? Terbilang ini bagus untuk sementara. Yang dimana targetnya itu untuk upgradeable ke depannya. Seperti contoh yang ada di sini, menggunakan power supply 550 watt sudah lebih dari cukup kalau semisal upgrade ke RTX 4060 ataupun di RX 6600. Tapi di setiap komponen itu beda-beda ya. Ada yang bisa di 5 juta lebih sedikit dan juga bisa di bawah 5 juta, tergantung part yang kalian pakai. Jadi rata-ratanya seperti itu. Untuk rakitan Ryzen 5 5600G di harga 5 juta sampai di 5,6 juta. Itu pun bisa lebih ya. Dan balik lagi tergantung komponennya. Intinya seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja jika lo berminat untuk part yang ada di sini semua. Menggunakan Ryzen 5 5600G dengan tampilan berwarna hitam dan juga putih lah, seperti contoh yang ada di sini. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang pengen rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah nonton.